Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Karlina dengan NIM 21050400073. Saya dari program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, tujuan saya di sini ialah untuk memenuhi tugas hukum dagang, yaitu konten digital dari Ibu Marniarani SH MH. Nah, apa itu kepailitan? Nah, jadi kepailitan ini merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang-utang debitur kepada kreditur. Nah, undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di sini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 di dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Nah, pemberesan tersebut itu berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, setelah kita membahas apa itu kepailitan, tentu kita harus mengetahui dong yang dinyatakan pailit ini seperti apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dinyatakan pailit ialah yang dapat dinyatakan pailit. Baik, saya akan menjelaskan yaitu yang dapat dinyatakan pailit ialah yang menjalankan suatu perusahaan atau yang tidak menjalankan suatu perusahaan. Kemudian badan hukum baik yang berbentuk PT, firma, koperasi, perusahaan negara. Nah, kemudian harta warisan setiap wanita yang bersuami atau istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Kemudian debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, jadi permohonan pailit ini diajukan oleh pihak yang memiliki wewenang mengajukan permohonan pailit. Nah, pihak-pihak yang memiliki wewenang mengajukan permohonan pailit tersebut antara lain itu ada debitur, ada kreditur, ada jaksa. Jaksa ini berguna untuk kepentingan umum. Nah, dari penjelasan permohonan pailit tadi kan ada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengajukan permohonan pailit. Nah, adapun tata cara dari permohonan kepailitan tersebut ialah permohonan kepailitan itu diajukan secara tertulis oleh seorang advokat. Kemudian panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Nah, ketentuan penjelasan ini itu sudah ada ketentuannya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu yang mengatur tentang kepailitan atau Undang-Undang Kepailitan. Nah, kemudian
Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak atau pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Nah, pemeriksaan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Akibat hukum dari putusan kepailitan dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum apa saja yang di dalam putusan kepailitan. Nah, yang pertama yaitu debitur atau pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Kemudian pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan. Nah, kemudian tidak semua harta bendanya akan beralih penguasa atau pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan, yaitu yang kecuali benda termasuk hewan, perlengkapan, alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Kemudian segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, atau upah atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Kemudian uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah. Nah, dari adanya akibat hukum tersebut, maka dapat dikatakan berakhirnya kepailitan itu dengan jalur perdamaian atau juga jalur insolvensi.